Bersyukur kita bisa bertemu lagi hari ini dalam hadirat Tuhan, walaupun tempat kita beda-beda, jauh. Yang dari Taiwan, Taipei, saya salam juga, Jauan, dan Fucufunimen. Oke, baik. Hari ini tema kita, jangan bodoh. Sehingga terpancing kembali oleh si kunyuk untuk masuk kubangan yang sama. Ya, itu ya, jangan mau lagi. Yang pilih tema Pak Filipus. Saudara, kata pancing di sini lebih tepat dikatakan jerat. Ya, jangan mau dijerat lagi oleh si kunyuk untuk kita masuk ke kubangan yang sama. Jangan mau, itu satu kebodohan. Nah, kita buka ayat yang pertama, Lukas 4 ayat 13. Ya, Lukas 4 ayat 13. Kita membaca ayat ini supaya kita jangan mau bodoh. Ya. Udah, Kristo, jangan banyak diskusi, dengerin saja. Udah, Lukas 4 ayat 13. Ya, kita melihat. Oh, jangan terintimidasi. Boleh. Ya, dari saudara kita Yosef Joko beri tambahan. Jangan mau terintimidasi. Baik. Lihat ini. Sesudah si kunyuk, si iblis, si setan itu mengakhiri semua pencobaan. Saya tambahkan. Yang dilancarkan, yang ditembakkan, yang diarahkan. Yang jadi sasarannya kepada Tuhan Yesus. Iblis sudah kalah. Masih ingat? 3 kali. Si setan itu menembakkan senjata yang mengerikan kepada Tuhan Yesus. Catat, 3 kali. Setan itu menembakkan senjatanya. Jelas kalah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang menang. Tapi lihat kalimat berikut. Setan mundur daripada Tuhan Yesus. Mundur toh karena kalah. Tapi enggak selamanya mundur. Dan menunggu waktu yang baik. Saudara, ini enggak main-main, enggak macam-macam ini. Menunggu waktu yang baik. Nah, itulah si kunyuk yang menjatuhkan manusia. Kalau kepada Tuhan Yesus setan berani buat itu, apalagi kepada kita. Ya, lihat terjemahan lain. AYT. Setelah iblis selesai mencobai Yesus. Sudah selesai toh? Dan dia kalah. Saudara, dia ternyata enggak terima. Ya, dengan kekalahannya itu dia menyiapkan serangan balik. Nah, ini kita harus hati-hati. Saya ulangi, dengan kekalahannya itu ternyata iblis menyiapkan serangan balik. Ya, ia pergi. Maaf, ini anjingnya tetangga ribut. Ia pergi, setan pergi, meninggalkan Yesus. Dan menunggu kesempatan yang lain. Nah, saudara perhatikan. Menunggu kesempatan yang lain. Maka itu mulai hari ini jangan kita main-main dengan si jahat. BIS coba masukkan. Setelah iblis selesai ya mencoba Yesus dengan segala macam cara. Saya ulangi. Setelah ya iblis mencobai Tuhan Yesus dengan segala macam cara, ia meninggalkan Yesus dan menunggu waktu yang baik. Kurang ajar gak? Nah, kalau kepada Tuhan Yesus si kunyuk berani berbuat seperti itu, apalagi kepada kita yang langganan dicobai dan langganan digoda dan langganan dipancing oleh si jahat itu. TSI. Sesudah iblis selesai mencobai Yesus
dengan berbagai cara. Dia pun pergi meninggalkannya dan menunggu kesempatan yang lain. Wih, luar biasa ini. Horas, anak saya ini Wahyu Aritonang. Ada di mana kamu sekarang nak? Sudah lama nggak kontak. Nah saudara, maka itu tema hari ini kita belajar. Jangan mau dipancing. Jangan mau ditarik kembali oleh si iblis itu. Jangan mau. Karena itu berbahaya sekali. Jadi mulai hari ini, setelah kita menang atas semua peperangan kita melawan keinginan dosa, mulai hari ini kita serius. Jangan mau diganggu dan dipancing kembali. 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4. Mulai ayat 7 ya, ada firman tentang hidup orang Kristen. Amin. Ronald percaya ceknya ada mujizat ya. Ini keluarga anak saya lagi cek kandungannya, Tuhan tolong. 1 Petrus pasal 4 mulai ayat 7. Mulai ayat 7. Hidup orang Kristen ya. Terus naik lagi terus. Ya, terus ayat 10. Nah, saudara, supaya kita tidak bisa dijerat lagi ya, supaya kita tidak bisa dijerat lagi oleh si iblis, maka perlu sekali, saya ulangi, kita ini memiliki kesibukan. Ya, apa kesibukan kita? Inilah yang menjaga kita dari kelengahan kita, dari jerat iblis. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Saudara masih ingat kapan Raja Daud jatuh dalam dosa? Jelas dikatakan ketika dia sedang santai. Yang mana waktu itu musimnya raja-raja berperang, memperluas wilayah. Raja Daud santai. Sore-sore jalan di atas istananya yang di tempat terbuka, nggak ada atap. Masih ingat kejadian itu? Nah, salah satu cara yang iblis gunakan untuk menjerat kita, untuk kita mau dipancing lagi ya di dalam dosa, maka dia menunggu waktu yang baik. Nah, waktu yang baik itu hanya terjadi ketika saudara dan saya sedang santai, sedang nganggur, tidak ada yang dikerjakan. Hati-hati itu, hati-hati saudara. Maka itu 1 Petrus 4 ayat 10 tadi ini, sibukkan diri kita, bukan sibuk aktif di dalam kegerejaan, tidak. Tetapi sibukkan diri kita untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oke, Filipus bisa pakai terjemahan lain ya, karena tadi Papa mau cari ayatnya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Nah, jadi kalau kita sibuk saudara dengan segala macam memberkati orang lain, woi saya sapa anak saya dulu di Jayapura, anak apa kabar kamu ya, salam buat Calvin, maka iblis gak bisa menggoda dan menyerang kita. AYT. Karena setiap orang telah menerima karunia, pergunakanlah itu untuk melayani satu dengan yang lainnya. Pergunakanlah karunia itu untuk melayani satu dengan yang lainnya sebagai pelayan yang baik atas berbagai karunia Tuhan. PIS 1 Petrus 4 ayat 10. Kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Tuhan.
Sebab itu sebagai pengelola atau manajer, saya pakai kata ini ya, sebagai pengelola atau manajer yang baik dari pemberian-pemberian Tuhan, hendaklah kalian mempergunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama, TSI, sebagai tanda kebaikan hati Tuhan. Kita masing-masing sudah menerima kemampuan rohani yang berbeda-beda dari Roh Tuhan. Semua kemampuan itu diberikan supaya kita saling melayani. Jadi setiap orang bertanggung jawab untuk memakai kemampuan dari karunia untuk melayani dengan baik. Terima kasih Bapak. Gunakan. Bahkan saudara, di dalam psikologi ya, di dalam psikologi pun itu sudah dibuktikan bahwa orang nganggur itu pasti melakukan hal-hal yang iseng. Tahu kata iseng? Yang gak penting, yang konyol, yang gak ada artinya. Itu psikologi. Orang yang nganggur itu pasti iseng. Atau kata lain pasti usil. Cari kegiatan yang enggak-enggak. Karena nganggur. Maka itu catat. Anak-anak saya warga binaan. Maaf ya, izinkan Papa berkata kalimat ini. Kalau ada di antara kalian anak-anak, dalam setahun misalnya melakukan hal dosa yang sama. Lalu maaf, karena ada kasus-kasus yang menyedihkan, baru bebas dari warga binaan, belum berapa hari, kumat lagi. Itu ada, maafkan Papa berkata ini, supaya jangan terpancing lagi. Dan Nabire ada komen, kalau dipancing kayaknya butuh waktu, didorong melawan. Yang perlu diwaspadai adalah cara setan membuai. Betul. Orang kalau sudah terbuai akan menurut, akan tunduk, ya, akan tunduk. Dipancing masih bisa melawan, masih mau melepaskan diri, didorong dan menghindar. Puji Tuhan. Saudara sering bukan melihat orang mancing, ya, apalagi yang pernah mancing. Walaupun ikan itu sudah kena kail, tapi mereka meronta, saudara, meronta. Mau melepaskan pancing itu walaupun akan luka nanti. Mungkin bisa mati. Nah saudara, maka itu kita jangan mau dipancing. Jangan mau digoda. Ingat Lukas 4 ayat 13 tadi. Iblis yang menggoda Tuhan Yesus pun bisa nggak bebas langsung. Setan masih cari waktu yang baik. Nah, hal berikut kita belajar. Petrus, ingat saudara kita yang dari nama Simon menjadi Petrus, ternyata sama. Dia kena pancing, ya, dari si iblis. Kok bisa? Dalam Injil Lukas pasal 5, nggak usah dibuka. Pertama kali Simon berjumpa dengan Tuhan Yesus. Waduh, dia ngalami mujizat, masih ingat ya? Semalam-malaman dia dengan teman-temannya para nelayan mengaduk-aduk danau Galilea. Danau Galilea itu jauh lebih kecil dari Danau Toba. Perhatikan ya. Jadi kalau semalam-malaman para nelayan yang bersama Simon ini sudah ngaduk-ngaduk danau itu, saudara, semalam pun waktunya lebih. Karena Danau Galilea itu tidak seluas Danau Toba. Ya, Danau Toba itu luas. Bahkan Danau Tondano yang di Sulawesi Utara itu masih lebih luas daripada Danau Galilea. Jadi kalau semalam-malaman mereka sudah mengaduk-aduk danau sekecil itu, seekor ikan aja nggak nyantol ke jalannya. Tiba-tiba pagi hari itu selesai mengajar, Tuhan Yesus kembalikan perahu yang dipinjam dari Simon untuk fasilitas dia. Tuhan Yesus mengajar. Tuhan Yesus tahu, yang punya perahu ini nggak dapat ikan semalam-malaman. Karena waktu Tuhan Yesus berdiri atau duduk di perahunya Simon, perahunya bersih. Dan Simon sedang mencuci jala. Berarti nggak ada ikan. Selesai mengajar,
perahu dikembalikan. Dan ini loh, nyimpang dikit ya, saya belajar dari Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus itu pribadi yang tidak hanya tahu berterima kasih, ya. Dengar, oh ada komen dari Palembang, backgroundnya kenapa? Adem betul. Ada tambahan dari sampetnya Yudi, kamu Bapak lupa terus ini. Luar biasa pengertian pengajaran ini, betul. Ini luar biasa. Nah, saudara, Tuhan Yesus itu bukan pribadi yang bilang terima kasih ya, setelah ditolong terima kasih. Enggak. Dia kerjakan itu apa? Kembalikan perahu yang sudah dipakai. Tapi enggak cukup hanya berkata terima kasih. Tapi Tuhan Yesus memperhatikan. Yang punya perahu ini bakal enggak makan hari ini. Karena semalam-malaman enggak dapat ikan. Oke, betul. Dari Nabire. Pelayanan bukan hanya dalam gedung gereja. Atau kegiatan-kegiatan berkaitan dengan gereja, betul. Menjadi berkat buat orang. Oh, dari Kapuas. Maaf ya Yudi, lupa terus Bapak ini. Begitu perahu dikembalikan, Tuhan Yesus bilang, dorong perahumu ke tempat lebih dalam, tangkaplah ikan lagi. Nah, Tuhan Yesus kan tukang kayu, Petrus itu nelayan. Yang bantah dia. Kamu kan tukang kayu, aku ini nelayan handal, dari lahir sudah nelayan. Kalau semalam-malaman aku aduk-aduk Danau Galilea nggak dapat, maka ada matahari seperti ini, lebih nggak ada ikan. Tapi ada satu kalimat Petrus yang menarik. Karena engkau menyuruhnya. Nah, dengar ya. Karena engkau menyuruhnya. Ya Filipus kalau mau tunjukkan ayatnya, cari Lukas 5 ini ayat keberapa. Maka aku akan melakukan. Simon nurut. Dia bersama teman-temannya kembali ke tengah-tengah danau. Syok mereka. Karena ratusan ikan mereka dapat. Ratusan. Bukan 10. Ratusan ekor. Nah, begitu dia dapat ikan sebanyak itu. Dia panggil teman-temannya, ayo bantu, kita dapat ikan. Oh ya, Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, guru atau rabi, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini loh ketaatan. Udah, mereka dapat ikan. Coba terus lagi, Filipus naik lagi. Ayat berapa itu Simon tersungkur? Nah ini ayat 8. Oke, ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan. Sampai perahu mereka, dua perahu itu hampir tenggelam. Wow, keren sekali. Semalam-malaman gak dapat apa-apa. Tapi Tuhan pencipta alam semesta menyuruh. Maka ikan banyak. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Pasti saudara, ini luar biasa. Terus ayat 10, ayat 9. Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ya, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, ini loh ajakan Tuhan Yesus. Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia, bukan menjala ikan saja. Terus ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan, catat ini, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Dahsyat perubahan hidup Simon menjadi Petrus, Petra, batu karang. Wih, luar biasa saudara. Nah ini perjumpaannya.
Hebat bukan kalau kita melihat bagaimana hati Simon yang dirubah jadi Petrus, lalu mengikut Yesus seperti itu. Wih, hasilnya luar biasa. Itulah Tuhan kita yang sangat dahsyat itu. Nah, saudara, kalau kita mempercayai apa yang Tuhan sudah buat seperti itu, keren sekali. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak masuk akal. Maka itu mulai hari ini, ayo kita hidup dalam kebenaran yang Tuhan kerjakan untuk hidup kita dengan satu janji yang luar biasa. Amin ya, itulah kasih Tuhan. Nah, sudah begitu bukan? Tapi ada kisah yang menyedihkan dari Petrus yang dari nama Simon. Dia kembali menangkap ikan. Setan pancing Petrus untuk kembali ke hidup yang lama. Saya ulangi, setan memancing Petrus kembali ke hidup yang lama. Ketika dia kecewa. Kecewa karena apa? Ikut Yesus dengan motivasi, dengan harapan Yesus jadi raja, supaya Petrus jadi perdana menteri. Atau menteri apa, nggak tahu. Yesusnya mati. 3 hari nggak bangkit. Padahal Petrus sudah diberitahu oleh Maria Magdalena, oleh Maria ibu Yesus, dan murid-murid laki yang lain. Yesus bangkit, nggak percaya. Kita buka Yohanes 21. Ayat berapa itu waktu Petrus berjumpa Yesus pertama kali di Galilea? Saudara, dia kembali ke hidup yang lama. Nah, hal berikut yang kita pelajari. Orang yang bisa terpancing kembali oleh iblis. Saya nggak sebut nama ya. Tolong anak saya dari Madiun yang tadi sudah gabung di Facebook. Ingat ya, tadi pagi saudara, saya ditelepon seseorang. Menceritakan seorang istri hamba Tuhan yang suaminya itu dipakai Tuhan hebat saudara. Dan suaminya itu teman baik saya. Dan saya kenal keluarga ini. Tapi karena satu penyakit, suami itu meninggal. Nah, tadi pagi saya dengar kabar. Dia sedang kecewa dengan Tuhan. Dan mempertanyakan keberadaan Tuhan itu ada atau tidak. Aduh. Mereka hanya punya satu anak, anak tunggal. Sekarang anak tunggalnya pun sedang bermasalah, masalah kerjaan. Lalu saya bicara kepada yang telepon saya. Tolong sampaikan dia. Masih mau cari firman enggak? Kalau masih mau dengar firman, cari firman, pasti akan tertolong. Jadi istri hamba Tuhan yang suaminya dipakai luar biasa. Bisa kecewa dengan Tuhan. Nah, Petrus ini kecewa dengan Tuhan. Kalau tadi yang pertama kita belajar, salah satu penyebab yang membuat kita bisa terpancing lagi adalah waktu kita senggang, waktu kita nganggur, waktu kita santai. Seringkali manusia nganggur, waktu manusia santai jadi usil dan iseng. Sekarang penyebab kedua, kapan manusia yang sudah bertobat bisa dipancing lagi oleh si setan? Kalau orang itu kecewa dengan Tuhan. Nah, Petrus ini kecewa. Kenapa dia mati? Katanya mau menegakkan kerajaan bagi Israel. Aduh, Tuhan kasihan dia. Nah, bukan. Terus mulai ayat 5 kali ya. Ya, ketika hari mulai siang, ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yohanes 21, maaf. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Ya, akan tetapi ini loh. Murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, kalimat firman seperti ini beberapa kali kita jumpai di kitab Injil Yohanes, kitab Injil Lukas. Beberapa kali kita jumpai. Mereka
tidak mengenali gurunya lagi. Padahal baru pisah beberapa hari. Mungkin di peristiwa ini baru 4 hari Yesus itu mati. Karena hari ketiga bangkit. Nah ini mungkin hari pertama bangkitnya. Saya nggak tahu, maafkan saya. Bisa nggak mengenali gurunya. Padahal baru ditinggal 4 hari. Tuhan Yesus guyon. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Pasti sengak jawabannya. Sengol istilahnya. Apa ya kata lainnya? Jawabannya nggak enak. Nggak ada guru. Kok guru nggak? Mereka nggak tahu itu gurunya. Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan memperoleh." Nah, kok bisa nurut itu loh? Ya karena nggak ada ikan. Ya nurut aja lah. Ya, mumpung ada yang nyuruh, siapa tahu dapat. Lalu mereka menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena banyaknya ikan. Saudara, 3,5 tahun yang lalu. Mereka ngalami yang sama. Tadi kita sudah baca di Lukas 5. Wajar mereka ingat. Siapa ini yang nyuruh? Maka murid yang dikasih. Ternyata nggak semuanya ingat. Yohanes yang ingat. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Bayangkan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan. Maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jalan, menarik jalan yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, kaget. Mereka melihat api arang. Tuhan Yesus siapkan api. Dan di atasnya ada ikan dan roti. Lah, dapat ikan dari mana? Tadi katanya nggak ada. Dan kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Nah ini cuma intermezzo. Ya iseng saja tapi betul. Jadi hobinya Tuhan Yesus itu makan ikan. Dan salah satu ikannya yang dimasak adalah ikan bakar. Jadi kalau ada murid Yesus nggak suka ikan, saudara belum layak jadi murid Yesus. Dengar ini baik-baik. Ayo yang nggak suka ikan hari ini bertobat. Murid-murid Yesus harus seperti gurunya. Guru kita suka ikan. Maka itu hidupnya sehat. Jangan banyak-banyak makan daging. Karena usus kita bisa bermasalah, lambung bermasalah. Dan nanti kedagingan. Dengar baik-baik. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu, balik lagi ya. Lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Aduh, Tuhan Yesus manis sekali. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka sudah tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ini kisah yang luar biasa. Izinkan saya keluar sedikit. Kalau Petrus itu saya nggak akan bisa makan. Loh kenapa? Saudara masih ingat? Berapa kali Petrus nyangkal Tuhan Yesus? Bukan 3 kali, tapi 7 kali. Nah ini yang belum tahu supaya tahu. Bukan 3 kali, 7 kali saudara. Dia nyangkal Tuhan Yesus. Nggak main-main loh. Di antara semua murid hanya Petrus yang pernah mengalami, melihat semua mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan mereka. 11 yang lain tidak semua. Mertua sakit sembuh, cuma Petrus. Betul? Apalagi ya, pernah mau tenggelam di dalam badai di danau, Petrus. Telinga Malkus yang kena potong pedangnya yang dipakai oleh Petrus, pedangnya tentara Romawi, ditempelkan lagi, Petrus melihat. Bayangkan,
Nggak ada murid seperti Petrus yang melihat semua mujizat. Toh menyangkal. Penyangkalan keempat, waktu Petrus dengar kabar dari Maria Magdalena, murid pertama yang tahu Yesus bangkit. Petrus nggak percaya, nyangkal. Penyangkalan kelima, ketika Maria ibu Yesus balik dari kubur, membuktikan Yesus bangkit, Petrus pun tidak percaya. Penyangkalan keenam, waktu dua murid pria kecewa juga pulang kampung ke Emmaus, bertemu Yesus, balik lagi ke Yerusalem, Petrus nggak percaya. Penyangkalan ketujuh, ya kisah ini. Dia kan sudah janji di Lukas 5 tadi bahwa dia akan mengikut Yesus. Karena lihat mujizat, loh kok balik lagi nangkap ikan. Bahkan Guten Morgen, Frau Gumira, ya anak saya dari Jerman. Puji Tuhan, Santi, papi senang sekali kamu gabung. Ya, kamu hebat. Oke ya, saya lanjutkan. Kekecewaan akan membuai lahir kebodohan, betul sekali. Nah, bodohnya Yohanes dengan teman-teman, kok mau diajak Petrus kembali nangkap ikan. Aduh, Petrus kamu itu. Nah, inilah fakta. Kekecewaan bisa membuat kita terjerat lagi oleh dosa, dipancing lagi oleh setan. Nah, begini maksud saya. Untung Petrus bukan saya. Kalau saya sudah nyangkali guru saya, bahkan di Markus sampai saya sumpah nggak pernah kenal orang itu. Lalu setelah ketemu pertama kali saya menyangkal, saya nggak nganggap dia Tuhan. Lalu ditawari makan, ayo jujur, saudara bisa makan nggak? Kalau saya nggak bisa, karena saya ketemu orang yang saya sakiti, saya jumpa orang yang saya khianati, tapi ngajak saya makan, aduh nggak mungkin. Tapi itulah Tuhan Yesus. Maka itu berapa kali saya mengajar, kalau saudara ketemu musuh yang begitu menyakitkan, ajak makan. Jangan lupa, itu hati Yesus. Irma, sehat ya. Bapak, kami berharap Tuhan percayakan kamu anak yang luar biasa nanti. Ya udah, haleluya, belajar terus. Itulah hati Yesus. Orang yang pengkhianati, yang menyangkal, bisa diajak makan. Maaf ini, orang-orang tertentu bertemu orang kayak Petrus, langsung pasti linting lengan baju, bukan? Linting, mau apa kamu sekarang? Kamu jangan nyangkal aku, mengkhianati aku. Tapi Yesus tidak. Oke, kembali ke Yohanes 21. Nah, saya mau ingatkan, ini cara Yesus negur. Ya, ayat berapa tadi? Setelah makan ikan bakar. Coba kita lihat ayat berapa? Oh iya, dari Lampung baru gabung. Oke, ayat 13. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Nah, ikan bakar ya, jangan lupa. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau 3 kali sudah menampakkan diri, jadi Petrus nyangkalnya sudah berapa kali? Masuk 5. Ayat 15. Saudara perhatikan cara Yesus menegur Petrus halus sekali. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, ini aja sudah aneh. Kok enggak manggil Petrus, kok ada tambahan Simon. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya. Oh maaf, ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Stop dulu. Kok balik dipanggil Simon? Oh, dari siapa itu? Kelas 2 Jambi. Tuhan memberkati ya, Tuhan menolong. Saudara harus dipakai mungkin ruangannya. Ya, saudara perhatikan. Kok manggil Simon? Simon itu kan nama lama.
Yang mana Tuhan Yesus sendiri sudah ganti jadi Petrus. Kok balik Simon dipanggilnya? Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapak. Itu caramu menegur kami halus sekali. Maaf. Kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Tapi izinkan saya ngomong. Presiden Jokowi. Kita menemukan banyak cara. Walaupun dia bukan mengaku murid Yesus. Tapi tindakan dan sikap hatinya betul-betul seperti Tuhan Yesus. Masih ingat? Semua musuh-musuhnya. Semua penjahat-penjahat yang mengatai dia, memfitnah dia, menghujat dia dan macam-macam. Itu ditemui dengan baik-baik. Hatinya luar biasa. Masih ingat? Berapa menteri yang tadinya adalah musuhnya diangkat jadi menteri. Dan yang terakhir, wih itu luar biasa. Cak Nun, ya, budayawan Muslim, nggak tahu mimpi apa, nggak tahu kena pengaruh apa. Dia menyebut Jokowi itu Fir'aun. Nah bagi orang Muslim, Fir'aun itu adalah setan. Jadi presiden dikatai setan oleh Cak Nun. Coba kalau presiden yang dulu-dulu, habis itu orang-orang. Tapi berapa waktu yang lalu Indonesia dibuat gempar. Presiden Joko Widodo mendatangi Cak Nun di rumah sakit. Wow, gempar. Itulah hati Yesus. Maka itu kalau ada di antara kita yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin puasa, hatimu masih seperti setan. Tidak bisa mengampuni musuh-musuhmu, bertobat saudara. Yang menghujat dia, yang mengata-ngatai Presiden Jokowi dibaik-baikin. Gak masuk akal. Tapi itu hati Yesus. Jadi Tuhan Yesus memanggil Simon. Itu templakan. Itu tamparan. Simon sadar. Aduh, aku dipanggil nama lamaku. Karena aku sudah kembali ke hidup yang lama. Nah ayo kita bertobat saudara. Ini luar biasa. Jadi Presiden Jokowi itu hebat. Cara dia menegur banyak orang. Itu pakai istilah Jawa. Namanya parian dan paribasan. Izinkan saya mengatakan tradisi Jawa. Dalam bahasa Jawa ada dua kata yang saya suka. Salah satu untuk bicara ini. Parian dan paribasan. Parian itu kata-kata yang disusun jadi kalimat. Halus. Enggak ada kalimat jahat di dalam parian bahasa Jawa. Tapi itu teguran. Itu teguran. Nah, parian hanya bisa dimengerti. Oh, Atambua. Hebat, terima kasih Tuhan bisa gabung anak-anak kami dari Atambua. Ya. Saudara perhatikan. Parian dalam bahasa Jawa. Itu kalau disampaikan oleh seseorang. Yang bisa merasa dan menerima kalimat-kalimat itu. Hanya yang punya sangkutan dengan yang bicara. Yang gak punya sangkutan. Ya cuma menerima saja. Itu parian. Teguran halus. Di dalam kata-kata yang disusun. Paribasan. Itu ada bahasa Indonesianya, peribahasa. Tahu istilah peribahasa? Nah, parian itu bisa berupa pantun. Kalau orang-orang Melayu, orang-orang Riau, orang Padang, nah itu parian bisa berupa pantun. Ya, oke, saya pakai kata pantun untuk mempermudah mengertikan parian bahasa Jawa. Paribasan itu peribahasa. Nah, Presiden Jokowi dalam menegur menteri-menterinya, menegur pejabat-pejabat, menegur gubernur. Lihat aja kalau bertemu dengan para pejabat. Presiden kita menggunakan parian dan paribasan. Dan itu dimengerti oleh yang bersangkutan. Maka itu ketika Tuhan Yesus menegur Petrus dengan panggilan Simon. Itu teguran, itu parian. Paribasa itu peribahasa yang diungkapkan. Dan itu menegur orang. Dan itu cara Tuhan Yesus. Masih ingat cara Nathan menegur Raja Daud
Nah itu pakai parian. Nathan datang, raja, ini loh di rakyatmu ada orang kaya yang jahat sekali. Masa dia terima tamu? Dia ambil kambing, domba milik tetangganya yang cuma punya 1 ekor domba. Lalu disembelih, dimasak untuk tamunya itu. Padahal dia punya banyak. Menurut raja, orang kayak gitu dia pakai. Raja murka, saudara. Enggak, Envan, parian itu enggak cuma pantun. Ya, tapi ada teguran. Ini anak saya dari Solo, tapi ada Kalimantan Barat sekarang. Tanya. Betul. Jadi teguran Nathan itu parian yang disampaikan. Lalu Daud menentukan hukuman. Begitu Daud selesai berkata, hukum begini. Langsung Nathan berkata, engkaulah orangnya itu. Aduh. Nah, Daud bertobat hari itu, saudara. Luar biasa. Oke. Jadi Jokowi itu negurnya pakai parian dan pakai peribahasa. Untuk menyadarkan orang di dalam segala hal. Keren sekali. Nah, akhirnya Petrus bertobat. Oke, saya nggak bicara tentang ini sekarang. Yang kita bicarakan. Kenapa Petrus bisa kembali ke hidup yang lama? Kenapa Petrus bisa dipancing kembali oleh si kunyuk untuk kembali menangkap ikan? Padahal dia sudah janji untuk kembali, untuk tidak kembali ke menangkap ikan dan tetap ikut Yesus. Nah, di dalam kekecewaannya setan panggil-panggil. Nah, ini nggak ada ayatnya, cuma saya belajar. Rupanya, dengar ya, ini rupanya. Kalau ada yang pernah ketemu ayatnya, saya senang bisa beritahu ini. Rupanya Simon setelah meninggalkan profesi lamanya penjala ikan, dia masih simpan perahu dan jalannya itu. Nah, jangan tanya saya nyimpannya di mana. Saudara, maka itu ketika dia kecewa, setan awe-awe. Ngerti nggak? Awe-awe. Setan awe-awe. Tahu awe-awe? Awe itu gini, halo, balik, ayo. Nah, dari awe-awe muncul kata bahasa Jawa cawe-cawe. Yang bulan lalu jadi ribut karena Jokowi dituduh oleh nggak suka. Kenapa cawe-cawe? Cawe-cawe itu ikut campur. Jadi untuk pemilu ini Jokowi dikatakan akan ikut campur. Ya haknya dia karena dia presiden. Awe-awe. Nah, ini sedikit lagi belajar bahasa Jawa. Saudara tahu istilah wedang bahasa Jawa? Wedang itu sebetulnya air panas yang dibuat nyeduh kopi, nyeduh teh, nyeduh uwu, ya wedangan. Tapi kata wedang itu sendiri, orang Jawa itu memang hebat, punya banyak peribahasa, punya banyak parian. Ternyata kata wedang bahasa Jawa itu awe-awe kadang. Ya, awe-awe. Sudah tahu tadi? Nah, setan awe-awe Petrus. Petrus, awe-awe, sini. Kan masih ada perahu dan jalamu itu. Toh gurumu sudah mati. Kenapa kamu nggak mau balik lagi? Nah, waktu di awe-awe, Petrus nurut. Kadang bahasa Jawa itu sanak, ya, sanak saudara, teman-teman. Jadi kata wedang dalam bahasa Jawa artinya kita di rumah lagi santai, lalu kita buat air panas, kita siapkan kopi, teh, uwo dan macam-macam. Terus kita panggil tetangga-tetangga, awe-awe kadang, ayo datang sini yuk, ayo. Wah, melambai-lambai, betul, makasih melambaikan tangan. Nah, gara-gara Petrus kecewa, ternyata, lagi sekali nggak ada ayatnya ya, ternyata perahu dan jalannya masih disimpan di rumah mertua. Nah, saya nggak bilang rumah Petrus karena dia punya mertua. Kekecewaan itu menjerat Petrus untuk kembali ke hidup yang lama. Nah, ini ilustrasi saja. Mantan penjudi, dengar ya, mantan penjudi tidak boleh simpan bentuk kartu, dadu, apa saja alat-alat judi. Jangan kau simpan.
mantan pemabuk, jangan simpan koleksi botol-botol minuman yang keren-keren itu. Mantan yang terikat pornografi dan macam-macam, jangan simpan koleksi yang dulu. Karena seringkali waktu kita nganggur, waktu kita kecewa, setan bisa panggil-panggil awe-awe lagi. Untuk kita ingat hal-hal bekas-bekas dosa yang kita pernah pakai dulu. Pengguna narkoba, hati-hati. Jangan sampai menyimpan bentuk apapun yang ada hubungan dengan narkoba. Tolong, jangan. Itu akan membuat kita kemungkinan balik ke hidup yang lama. Dengan cara setan memancing kita. Jangan. Saudara-saudara sudah bebas dari pergaulan yang salah. Jangan izinkan teman-teman lama awe-awe hidup saudara untuk dipanggil lagi. Jangan. Hati-hati. Maka itu Mazmur 1 ayat 1. Coba kita baca. Supaya setan gak panggil kita. Ya ini puji Tuhan. Ya Cik Lus ada di belakang. Ya ini saudara saya dari Sydney. Kirim salam untuk istri saya. Mazmur 1 ayat 1. Supaya setan tidak awe-awe panggil-panggil kita lagi. Perhatikan 3 hal ini. Supaya kita jadi pemenang. Ya. Supaya kita jadi pemenang. Udah. 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 2. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. 3. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. BIS-nya. Filipus. BIS. Oke. You can. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat. Tidak mencontoh. Berbahagialah orang yang tidak mencontoh orang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak bergaul dengan orang yang menghina Tuhan. Puji Tuhan, itu terjemahannya. Dari Martapura, jangan kasih celah buat si kunyuk. Ilalang tidak akan tumbuh di tengah bibit yang baik di tengah ladang. Hati-hati itu ya. Oke. Nah, saudara, supaya kita nggak bisa dipancing dan terpancing lagi oleh si kunyuk tentang dosa-dosa kita yang lalu, perhatikan 3 hal ini. Duduk di mana dengan siapa? Berdiri di mana dengan siapa, berjalan di mana dengan siapa. Gampang. Jadi kalau mulai hari ini saudara dan saya selalu ngecek kita ini berdiri duduk di mana dengan siapa, maka kemungkinan besar untuk kita jatuh lagi dalam dosa yang sama itu kecil kemungkinannya. Kalau saudara dan saya mau memperhatikan duduk di mana dengan siapa, berjalan di mana dengan siapa. Nah, hari-hari ini setan lebih kurang ajar. Ada yang menjawab saya suatu kali, enggak kok Pak, saya itu di rumah saja kok, hampir enggak pernah keluar rumah. Betul, hati-hati HP-mu. HP kita bisa menjerat kita. Jadi sekarang ini nggak perlu berjalan duduk berdiri dengan orang. Dengan HP kita bisa jatuh dalam dosa. Setuju? Maka itu kenapa semua warga binaan dikeraskan tidak boleh pakai HP. Karena terbukti dengan HP ada orang-orang di LP tertentu bisa jadi penjual narkoba, bahkan dagang luar negeri. Keren sekali itu. Nah, oke. VMD, versi membaca dengan mudah, Mazmur 1. Tuhan memberkati orang yang tidak mendengarkan nasihat orang jahat. Tuhan memberkati orang yang tidak hidup seperti orang berdosa. Tuhan memberkati orang yang tidak menghabiskan waktu bersama orang yang tidak menghormati Tuhan. Luar biasa. Itu dia.
FIA-nya sekali Filipus. Maka hati-hati. Oh, ada yang mengaku di Facebook, orang itu saya sendiri lagi menonton, kita harus dengar dan belajar. Ayo kita belajar. Pujiarso, siapa ya? Salam kenal juga. Ya. Ya. Amin katanya. Orang yang demikian layak disebut anak-anak Tuhan. Dan kita harus ikut orang yang berkarakter demikian. Setuju? Oke ya. FIH. Alangkah bahagianya orang yang tidak mendengarkan nasihat orang jahat dan tidak bergaul dengan orang berdosa, yang tidak mencemoohkan perkara-perkara Tuhan. Puji Tuhan. Jadi mulai hari ini, ayo ya kita hidup di dalam kebenaran supaya jangan kita terseret, tergoda, terpancing lagi oleh si dosa yang akhirnya kita bisa jatuh. Jadi dalam hidup kita saudara, hari-hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memperingatkan kita untuk tidak salah, untuk tidak jatuh lagi di dalam dosa. Tolong kami Roh Kudus. Nah, bagian-bagian yang lemah dari tubuh kita harus jaga baik-baik. Karena setan selalu mencari kelemahan kita. Setan mencari di mana kita bisa jatuh, dijerat oleh si dosa. Maka itu hati-hati untuk hidup ini. Oke? Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya di sini? Oh, ini ada komen lagi. Amin. Sebab firman berkata, hai orang-orang benar, janganlah kamu berada di tengah-tengah orang yang peminum dan pelahap daging. Amin. Betul sekali. Ya. Jadi mulai hari ini kita tidak boleh dibodohi lagi oleh si jahat. Amin ya, Aling. Ini luar biasa firman.